Wandami Bante, senang Oh, lihat Bante lagi. Bante, saya sering kehilangan sinyal in the mean, artinya saya kan sebetulnya sudah retired ya, tapi saya masih ada satu pasien yang eh, saya urusin. Karena di hati kecil saya tuh saya sudah merasa pengen banget udah istirahat dah, nggak mau hubungan lama lagi orang-orang yang ini punya mentally challenge gitu loh Bante. Itu ya. kerjaan saya. Nah, karena di hati kecil saya udah tidak ada keinginan itu, tapi di satu sisi saya harus ini ngurusin yang ini satu ini. Jadi ya sinyalnya hilang terus hampir tiap hari Bante. Saya rasa pengen marah, pengen marah, pengen marah terus. Kenapa ya gitu loh. Cuman ya walaupun saya coba untuk menyabarkan diri ya, istilahnya saya bilang ya nerimo ing pandum, ya laksanakan itu. Sedangkan Bantu Utama aja kasih tahu saya itu eh, kuncinya yaitu anggap berbuat kebajikan. Tapi tetap aja saya sering kehilangan sinyal Bante. Tolong kasih saya masukan lagi. Thank you. Ya, terima kasih. Wah, pagi-pagi sekali sudah menyiapkan untuk bergabung dari Los Angeles. Wah, luar biasa. Semangat belajar Dhamma nih, Ibu Herita nih. Luar biasa. Ya, sebetulnya sih apa yang sudah Bante Utamo sampaikan itu ya sebagai pedoman. Memang ya cara untuk mengobati, ya kita hanya mengatakan ya ini adalah parami. Ya, parami. Jadi parami itu artinya pelatihan. Jadi kesulitan, ya hal-hal yang tidak menyenangkan, supaya kita punya ketabahan, ya kita memahami ini adalah parami. Ya nanti ya dibaca sehubungan dengan parami itu kan ada penyempurnaan parami, Guru Agung Buddha itu kan ada hal yang namanya nekkhamma parami. Ya, jadi ada nekkhamma parami. Sebelum yakni muncul panya, jadi belajar untuk ya melepaskan. Nah, nanti kalau hal-hal yang bikin tidak jengkel, jangan terlalu fokus kepada hal yang tidak disukai. Ini sudah diajarin berkali-kali masih aja begini. Ya, nanti bisa kehilangan kesabaran. Kenapa? Karena kita melihat dari yang tidak kita sukai. Ya, jadi fokus yang membuat kita jadi emosi, bikin kita marah, ya, ya coba diresapi. Pasti ada sesuatu yang sebetulnya tidak saya harapkan, tapi masih dimunculkan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang konsul gitu, tapi setelah konsul itu tidak dipraktekkan. Datang lagi konsul, tanyanya sama lagi, tanya lagi, kenapa? Kok bisa jadi ngetes gurunya ini sebagai orang yang ditanya sebagai malah jadi guru kesabaran dia. Setiap hari. Nah, makanya supaya kita senantiasa kuat, ya jangan terlalu melihat dari hal yang tidak menyenangkannya. Setiap profesi yang kita jalani, ini ya ada hal yang tidak menyenangkannya. Ya, semalam ada yang bertanya begini loh, semalam. Ya, di live streaming ada yang tanya begini, Bante, bagaimana Bante menghadapi customer yang cerewet? Cerewet kenapa? Dia itu kaya, tapi kalau beli sesuatu dia nawar. Ya, saya katakan urusan nawar ini bukan urusannya kaya. Urusan nawar itu urusannya kepuasan seseorang. Ada jenis seseorang rasanya tidak bahagia kalau belanja itu tidak ditawar. Terus bagaimana menghadapi kalau punya customer begini? Ya sabarlah. Ya sabar. Ya. Sebagai pemilik usaha ya Anda harus sabar, enggak boleh marah-marah. Harus sabar, Anda jelaskan kenapa barang Anda jual dengan harga sekian, ya Anda jelaskan. Ya, kalaupun Anda tidak mau menjual kepada dia, ya itu hak Anda. Tapi sebisa mungkin ya kita harus paham. Ya, memang kita tidak bisa mengatakan loh dia itu kaya kok. Masa orang kaya kok tawar-tawar. Jadi kalau menghadapi orang yang demikian bagaimana? Ya seperti Ibu Herita tadi. Ya sabar ini juga latihan untuk parami. Parami juga. Karena meskipun ini kecil, ya hal-hal yang diulang-ulang nanti menjadi ya reaksi yang baik. Ada yang tidak menyenangkan, sabar.
Ya, jadi tidak mudah emosian. Ya, jadi nanti fokus jangan lihat pada hal yang kurang menyenangkannya. Ya, apapun lah. Ya, bukan hanya menghadapi pasien, termasuk menghadapi pasangan hidup. Kalau terlalu melihat, ya, bahkan kan pasangan hidup orang tua sekalipun, kalau kita perhatikan kurangnya terus, itu menjengkelkan. Kapan hari cerita ini tambahan lagi, cerita. Ya, Bante, saya itu paling sebel sama mama saya. Loh, lah kenapa? Bukannya mamamu orang baik, tapi berlebihan, Bante. Loh, lah kenapa? Saya mau berangkat, itu dalam pagi hari itu, setelah saya hitung-hitung, bisa lebih 5 kali mengingatkan. Jangan lupa ya, bukunya dicek kembali 1 kali. Waktu makan, mau makan, sudah dimasukkan belum bukunya? 2 kali. Ya. Baik sih, tapi karena diulangi, anak itu juga jengkel juga loh. Kenapa? Karena fokus kepada yang tidak menyenangkan tadi. Kadang-kadang orang tua sih baik ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti anaknya jadi jengkel. Ini tambahan aja. Kadang-kadang orang tua ya berlebihan juga. Tadi sarapannya udah dimasukkan ke tas belum? Yo bukunya, yo sarapannya. Ditanya terus, semalam PR-nya sudah selesai belum? Ya. Jadi banyak nasihat yang diberikan. Dan itu tidak semua orang senang loh mendengarkan nasihat itu kalau kebanyakan. Betul enggak? Kalau punya orang tua terlalu banyak nasihatnya, sebagian anak, aduh, enggak dah, enggak dah. Ya, jadi di sini nanti yang ingin Bante sampaikan ya, seperti Ibu Harita yang sudah ketahui, ya mesti sabar, ini adalah kebajikan, ini juga parami untuk mengembangkan kualitas batin, dan Bante menambahkan, ya kalaupun yang dihadapi tidak menyenangkan, jangan terlalu fokus kepada yang tidak menyenangkan itu. Ya, jadi sesuatu yang tidak menyenangkan tolong. Ada kan kalau suatu saat nanti pulang ke Indonesia, ikut meditasi di GoEnka, itu ada salah satu khotbah di GoEnka berkenaan dengan kalau dikasih puding, kemudian pudingnya itu ada buahnya di atasnya. Kita tidak suka dengan buahnya. Yang dipinggirkan buahnya, tidak usah dibuang pudingnya. Pudingnya dimakan, buahnya disisihkan. Jadi kalau kita bekerja yang tidak menyenangkan kita sisihkan, yang cocok ya mesti kita harus menerima, jangan semuanya dilepaskan. Ya. Jadi di sini ini sebagai tambahan. Begitu Bu Erita ya. Bante kan punya background psikologi. Maksud saya jadi Bante itu combine dengan Dhamma itu meredam yang kejengkelan itu apa ya Bante? Ya, Jangan kan ya data apa ya saya harus terima itu tapi kan ya itu seperti saya bilang tadi sinyalnya tuh kok hilang terus gitu loh karena ya mungkin sudah selalu jenuh gitu loh Bante. polanya yang belum ada. Polanya yang belum terbentuk. Kalau polanya sudah terbentuk itu nanti ya dengan otomatis kok. Ya, jadi nanti kalau kita belajar psikologi itu sebetulnya semua ini kan hasil dari pengulangan. Jadi orang bisa sabar itu karena dilatih. Ya, orang marah sekalipun juga dilatih loh. Jadi sebetulnya sudah ada polanya. Tidak suka banting pintu, tidak suka banting pintu, tidak suka banting pintu. Ketika dia tidak suka, pikirannya apa yang mau saya banting ini? Kalau tidak ada pintu, ya orangnya saya banting. Karena sudah polanya tertanam. Jadi di dalam ilmu psikologi ini ada namanya, ya kalau kita kaitkan ilmu psikologi itu ada namanya asosiasi. Asosiasi. Ya, asosiasi. Ini biasanya ya kalau kembali ke teorinya ini behavior ya. Jadi di dalam behavior itu ada namanya yakni classical conditioning, juga ada instrumental conditioning. Jadi ada ya pembentukan perilaku karena dengan pakai hukum asosiasi. Ya, jadi ini teori learning, pembelajaran ya. Pembelajaran. Jadi ketika kita sabar, ketika kita ketemu menjengkelkan langsung ingat sabar. Itu saya mulai pola juga loh. Jadi orang jadi biku itu kan bukan langsung tiba-tiba jadi sabar loh. Enggak. Orang pakai jubah bukan langsung jadi sabar. Enggak. Oh ya pantas kan Bante. Kalau sudah jadi Bante kan sabar. Kata siapa? Ya. Jadi sabar itu harus dipola. Tidak menyenangkan, tarik napas masuk, tarik napas keluar. Tarik masuk, napas keluar.
Ingat kamayoni, kama bandu, kama pati sarano. Ya, apa yang ditanam itulah yang dipetik. Ya, jadi lama-lama ketika ketemu yang tidak menyenangkan, ya, ketika ketemu yang tidak menyenangkan, pola ini sudah mulai terbentuk. Jadi di sini sebetulnya praktek damai sebetulnya seperti orang shaping, pembentukan. Kenapa kita menjalankan sila? Kenapa kita meditasi? Ini sebetulnya pembentukan. Pembentukan itu butuh pengulangan. Begitu. Ya. Ya. Jadi ini kerja dari asosiasi. Tidak suka banting, tidak suka banting. Dan itu sebetulnya dikuatkan dari masa kecil. Tolong yang dari kecil, yang masih muda-muda, segera diubah. Nanti kasihan kalau sudah menikah. Ya. Nanti dari kecil, minta sesuatu kepada mamanya tidak dituruti ngambek. Minta sesuatu kepada orang tuanya ngambek. Nanti kalau sudah menikah, ada sesuatu yang tidak dituruti oleh suaminya nanti ngambek. Ya itu bukan tiba-tiba, itu sebetulnya sudah ada polanya, ya sudah ada polanya begitu. Ya. Makasih Bante, semoga sehat selalu. Sadu Sadu, sadu. sadu, sadu. Ya, luar biasa Bante. Kami yang menyimak juga luar biasa. Terima kasih Bu Harita atas pertanyaannya.